Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada 3 pembahasan di pembaruan militer. Yang pertama, Korut siap bertindak jika program nuklirnya dihalangi Amerika Serikat dan Korsel. Yang kedua, misi Jokowi ke Korsel menanti deal proyek jet siluman KF-21 akan mendunia. Yang ketiga, pemimpin Korut ancam musnahkan Korsel jika lakukan tindakan militer. Kali ini kita bahas dulu yang pertama, yakni Korut siap bertindak jika program nuklirnya dihalangi Amerika Serikat dan Korsel. Kali ini pemimpin tertinggi Korut atau Korea Utara, Kim Jong-un, mengatakan negaranya siap menindak pihak yang berusaha mencegah program senjata nuklirnya. Dirinya juga siap melawan setiap bentrokan militer Amerika Serikat dan menyebut Korea Selatan berpotensi mendorong terjadinya perang. Ancaman yang ditimbulkan Amerika Serikat dinilai membuat pihak Pyongyang harus membangun pertahanan negara, kata Kim dalam pidatonya ketika merayakan Hari Kemenangan Korut ke-69 saat perang melawan Korsel tahun 1950 sampai 53. Angkatan bersenjata kami benar-benar siap untuk menanggapi krisis apapun, dan pencegahan perang nuklir negara kami juga sepenuhnya siap untuk memobilisasi kekuatan absolutnya dengan setia, akurat, dan segera ke misinya, kata seperti dikutip dari CNN. Mengutuk Amerika Serikat atas segala tindakan yang mengusik Korut. Saat pidatonya mengatakan Amerika Serikat melanjutkan tindakan pengusahaan ilegal yang berbahaya dengan Korsel setelah perang. Dirinya juga membenarkan segala tindakan dengan mengutuk perilaku Washington, dikutip dari Al Jazeera. Pidato itu muncul usai para pejabat di Seoul dan Washington mengatakan bahwa Korut telah menyelesaikan persiapan untuk melakukan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017. Menteri Luar Negeri Korsel pada Rabu mengatakan Korut kemungkinan akan menghadapi sanksi yang lebih kuat. Salah satunya yaitu membatasi kemampuannya dengan serangan cyber apabila terus melanjutkan uji coba nuklir. Yakni kita pindah pada topik yang kedua, yaitu misi Jokowi ke Korsel menanti deal proyek jet siluman KF-21. Sebuah keputusan politik ketika pada tahun 2014 pemerintahan Presiden SBY memutuskan tergabung dalam program ini. Kemudian tahun 2015 pemerintahan Jokowi mereview program ini, dan kemudian pada akhir tahun 2015 sepakat untuk melanjutkan program ini. Jadi program ini bisa bermanfaat bagi kebutuhan pertahanan Indonesia di jangka panjang. Tetapi apakah worth it bagi industri dirgantara Indonesia? Itu adalah satu pertanyaan besar. Karena industri dirgantara Indonesia dirancang untuk membangun pesawat penumpang dari mulai penumpang 10 sampai 100 penumpang. Jadi bukan pesawat tempur. Karena pasar pesawat tempur sangat kecil. Jadi ada perdebatan masalah ini apakah worth it atau tidak, tergantung dari mana Anda melihatnya. 국방 방산 협력은 양국 관계의 또 다른 핵심 축입니다. 양국이 힘을 모아 개발한 차세대 전투기인 KF-21이 첫 시험 비행에 성공하는 쾌거를 함께 축하했습니다. 차세대 전투기 공동 개발 사업이 마지막까지 순조롭게 진행될 수 있도록 양국이 계속 협력해 나가자는 의지를 재확인했습니다. Presiden Yoon memastikan kerjasama lainnya di bidang pertahanan juga akan terus dijalankan. Nantinya program tersebut diharapkan bisa meningkatkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke Korsel hari Kamis kemarin. Dalam kunjungan ini, Jokowi akan bertemu dengan Presiden Yoon Suk Yeol dan membahas sejumlah rencana kerjasama termasuk soal proyek jet tempur siluman KF-21. Kedatangan Jokowi tampaknya diharapkan Korsel tercapai deal alias kesepakatan terkait masalah jatah patungan RI yang belum terbayar sesuai kesepakatan awal.
buatan industri luar angkasa Korea atau KAI ini menarik perhatian dunia setelah berhasil melakukan uji coba pertamanya pada pekan lalu. Jet ini termasuk dalam kelompok jet tempur generasi 4,5. Sebagaimana diberitakan The Korea Times, penandatanganan antara Indonesia dan Korsel terkait kerjasama produksi jet ini dimulai pada 2010. Dalam perjanjian itu, Indonesia memiliki kewajiban sekitar 20% dari pembiayaan produksi pesawat tempur ini, sedangkan pembiayaan KAI 20% dan sisanya pemerintah Korsel 60%. Kata pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategi Indonesia, Goni Sukadis, saat dihubungi cnnindonesia.com. Dalam produksi KF-21 total biaya yang diperlukan sebanyak 8,8 triliun. Indonesia sendiri bertanggung jawab atas 1,7 triliun biaya produksi jet ini. Namun pada 2020, tim teknisi Indonesia yang sempat dikerahkan ke Korsel untuk mengembangkan jet tempur pulang ke RI. Kepulangan ini terjadi kala Indonesia berhenti membayar cicilan atas biaya produksi jet itu. Melihat situasi tersebut, beredar kabar bahwa Indonesia berencana mundur dari kesempatan pengembangan KF-21. Namun, Jakarta kembali menegaskan komitmen mereka untuk proyek KF-21 pada Agustus 2021. Menurut laporan administrasi program akuisisi pertahanan, 32 teknisi RI dikirim kembali ke markas KAI pada Agustus lalu. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen mereka untuk pengembangan gabungan KF-21 pun bekerja sama agar teknisi mereka tidak kembali ke Korea Selatan. Demikian pernyataan badan itu pada Agustus lalu. Tak hanya itu, total sekitar 100 teknisi RI kembali dikirim ke KAI pada akhir 2021, termasuk 32 teknisi yang dikirim pada Agustus tahun itu. Selain menunggak pembayaran, Indonesia pernah meminta keringanan biaya dalam proyek itu. Pada November 2021, Indonesia sempat berdiskusi dengan Korsel untuk meringankan pembayaran proyek jet tersebut. Dari hasil diskusi itu, Indonesia dan Korsel sepakat bahwa RI tetap akan membayar 20% dari total biaya produksi jet, tetapi boleh membayar 30% dari tanggung jawab itu menggunakan barang. Selain itu, Korsel menggratiskan Indonesia dari pengenaan pajak pertambahan nilai PPN untuk proyek KF-21. Dengan kebijakan tersebut, RI bisa mendapatkan korting sampai dengan 1,20 triliun. Lewat kebijakan ini, Indonesia harus membayar 1,6 triliun. Melihat tunggakan dana RI dan lika-liku pembayaran atas tanggung jawab itu, kunjungan Presiden Joko Widodo diharapkan mampu membawa penyelesaian atas itu tersebut. Seorang pejabat pertahanan juga berharap kunjungan Jokowi ke Korsel dapat membantu mengembalikan berjalannya kesepakatan jet tempur ini. Saya berharap kunjungan Jokowi dapat menghasilkan positif bagi program KF-21. Yang ketiga, pemimpin korup ancam musnahkan Korsel jika lakukan tindakan militer. Pemimpin Korea Utara memperingatkan Korea Selatan akan musnah jika Seoul melakukan tindakan militer pada apapun terhadap Korea Utara. Upaya berbahaya seperti itu akan segera dihukum oleh kekuatan yang kuat dan pemerintah Yoon Se-yeol dan militernya akan dihancurkan. Kantor berita Yonhap mengutip pernyataan Kim Jong-un di ibu kota Pyongyang. Dalam pidato yang disebut Pyongyang sebagai hari kemenangan menandai berakhirnya Perang Korea 1950 sampai 1953. Kim menyebut militer Korea Selatan sebagai gangster militer dan mengatakan mereka akan menghadapi kemusnahan jika melakukan upaya berbahaya. Kim mengatakan tidak akan lagi mentoleransi perilaku Korea Selatan dan memperingatkan bahwa mereka akan membayar harganya jika itu terus berlanjut. Pekan lalu, Presiden Korsel Yoon mengklaim Korut siap menggelar uji coba nuklir kapan saja. Sebelumnya, Yoon memerintahkan militer untuk dengan cepat dan tegas menghukum Korea Utara jika melakukan provokasi.
Ketegangan di Semenanjung meningkatkan pada tahun 2020 ketika Korea Utara menyerang dan meledakkan kantor penghubung antar Korea di sepanjang perbatasan. Ketegangan meningkat lebih lanjut tahun lalu ketika Seoul dan Pyongyang meningkatkan latihan untuk memamerkan kekuatan militer mereka. Bulan lalu, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mengumumkan rencana untuk meningkatkan hubungan keamanan dan sepakat untuk bersama-sama melawan ancaman dari Korea Utara jika Pyongyang melakukan uji coba nuklir kembali. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memperpanjang beberapa tawaran dialog ke Korea Utara untuk meredakan ketegangan saat ini di Semenanjung. Tetapi Korea Utara belum menanggapi. Pada 27 Mei, China dan Rusia memveto sanksi baru Dewan Keamanan PBB yang akan dijatuhkan pada Korea Utara. Oke Bung, saya akhir kalam. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo militer. Haha.